Oke, kita mulai untuk pertemuan kali ini, yaitu pertemuan keempat tentang percabangan perulangan. Oke, kita bahas yang percabangan dulu ya. Percabangan. Nah, ini ada if dan else dan case of. Kita langsung coba di codingan ya. Oke. Kita 3 form. Form 1 untuk percabangan, form 3 untuk perulangan, dan form 2 untuk home ya. Oke, sini ada if dan else dan case of. Nah, sini saya gunakan combo box untuk naruh si codingan if nya. Jangan lupa untuk pengisian combo box ada di form nih, seperti biasa ada BR1, 2, 3. Nah, kita mulai langsung ya. Di sini ada if. Nah, untuk sintaknya itu dia if, lalu di sini ada kondisinya, lalu di sini then. Nah, kondisinya jika dia terpenuhi, maka dia akan mencetak pernyataan yang ada di bawahnya. Nah, di sini harus ada buka begin dan end. Nah, untuk end yang di sini itu tidak perlu ditutup nih, tidak perlu ditutup kayak gini. Jadi langsung aja di end terus else. Nah, jika kondisi yang pertama tidak terpenuhi, maka dia lanjut ke kondisi yang kedua nih. Jadi step by step. Terus kalau misalkan kondisi kedua juga nggak terpenuhi, opsi terakhir dia akan mencetak si begin ini kayak gitu. Nah, untuk dalam kondisi ini dia menggunakan operator boolean. Nah, ini wajib bisa sama dengan, bisa kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari. Nah, untuk saya ini kondisinya itu syaratnya itu menggunakan string karena ini ada kutipnya ya. Nanti kalian bisa integer tanpa kutip kayak gitu. Terus di sini juga bisa operator perbandingan kayak and, terus or kayak gitu. Jadi, misalkan kondisinya lebih dari satu bisa pakai and apa misalkan. Nanti tergantung kebutuhan kalian gitu. Terus di sini untuk if itu dia bisa mencetak lebih dari satu pernyataan ketiga nih. Oke, untuk if kita langsung coba aja ya, gampang nih if nih. Nah, untuk if ini juga bisa ini ya, if bersarang jadi if dalam if kayak gitu, tergantung sama program kalian. Coba ya. Untuk percabangan, nah dia ketika kita klik sesuai sama yang kita tadi sudah coding, BR1 itu isinya Cikomo, harganya sesuai. Nah, untuk BR3 ini dia tidak perlu memakai kondisi lagi. Jadi kalau misalkan dia ini kayak ibaratnya sisaan lah, kalau udah di atasnya nggak ada yang terpenuhi maka dia yang tercetak seperti itu. Oke, lanjut ke case of. Case of ini sama dengan if merupakan percabangan, namun banyak juga perbedaannya. Kita coba ya. Sini saya pakai edit, lalu pas tidak ada button ya, kita memakai keypress. Nah, kita sekarang aja keypress karena kita udah belajar tentang if, langsung aja. Untuk keypress kita di eventnya ganti di sini nih, on keypress. Jadi kalian klik dua kali nih, terus pergi ke properties. Nah, di sebelahnya ada event, tekan pilih keypress. Nah, ini saya udah buatin. Jadi jangan lupa, jadi kalau untuk codingan keypress itu ganti dulu eventnya. Nah, di sini udah ada variabelnya menggunakan char dan string. Nah, bedanya tadi if dengan case itu hanya bisa membuat kondisi
string itu nggak lebih dari satu. Jadi dia sebutnya bukan string tapi char. Char itu merupakan string yang jumlahnya satu. Jadi ada 3 nih untuk case ini. Kondisinya itu yang hanya bisa bilangan bulat seperti 1 sampai 200.000, 300.000 itu bisa. Char kayak huruf A, B, C, D nggak bisa 2, misalkan AB itu nggak bisa kayak gini, misalkan itu nggak bisa. Jadi hanya satu kayak gitu. Sama satu lagi boolean gitu. Nah, gak enaknya cache tuh kayak gitu, nggak bisa lebih dari satu karakter untuk khusus char ya. Kalau untuk angka bisa. Terus di sininya, nah di sini kita pakai keypress nih, if k sama dengan hash 13. Nah ini apa, ini kode ASCII nih 13. Ini udah dibuatin sama dari sananya. Ini coba kita cek ya untuk kode ASCII nya. Kalian searching aja di Google kode ASCII, ini udah ada Wikipedia nya. Karena kita mau pakai enter, kita cari nih untuk kode ASCII enter itu berapa. Nah ini ada nih 13 pergantian baris. Nah gitu, pergantian baris itu sama dengan enter. Banyak, kalian juga bisa cek yang lain. 1 itu ada kode ASCII nya, angka 2 itu ada kode ASCII nya, A kapital, A kecil itu ada kode ASCII nya sendiri, sesuai sama kebutuhan kalian. Terus di sini saya ketika udah di enter, maka dia akan memproses si bagian ini nih sampai n ini. Nah, di sini saya buat pendeklarasian. Jadi dalam edit itu nih, edit yang ini nih, saya akan masukin ke dalam kode. Nah, di sini ada 1 untuk mengantisipasi error. Kalau nggak dikasih S1 nanti bisa error. Sama juga max length-nya ini diatur di propertiesnya nih gitu, biar nggak terjadi error. Oke, lanjut. Untuk case di sini sintaknya case, lalu di sini ada kondisinya, lalu di sini ada off. Case kondisi off. Di sini ini bukan kondisi, kriteria. Nah ini baru kondisi atau kemungkinan. Misalkan ini saya input 1 ya, angka 1, berarti dia bedanya if sama case itu, kalau if dia memprosesnya satu persatu kan, dari atas, kalau nggak sesuai lanjut, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah kalau case ini dia langsung ke tujuannya tanpa ngecek satu-satu nih, tanpa ngecek yang atasnya, karena kita inputannya 1. Misalkan di sini kita isi pas jalanin program 1 begitu ya. Nah itu si program otomatis akan ngedetek yang ini langsung tanpa mengecek yang atasnya. Otomatis ini kedetek. Nah ini kok nggak ada 1 kak, kok bisa kedetek ini. Nah di case ini dia bisa pakai range. Nah titik 2 ini bukan titik 2 hanya sembarangan, dia menotasikan bahwa ini itu range. Jadi 0 sampai 9 gitu. Jadi nggak perlu nulis lagi koma, 1, koma, dan seterusnya kayak gitu. Terus ketika udah bener nih kondisinya terpenuhi, maka dia akan mencetak si jenisnya itu, mencetak si angka. Nah jenis ini kita taruh di edit 4 itu yang bawahnya nih gitu. Jadi ini jenis ini berisi tentang angka, karena kita mengisikannya 1. Coba ya, cabangan 1, enter, angka. Jadi pas di enter baru muncul hasilnya. Oke, sampai sini untuk percabangan cukup ya. Nanti kalau ada yang kurang atau kecepatan tinggal tanya di grup. Terus di selanjutnya itu, atau tinggal diulang-ulang aja videonya. Selanjutnya ada perulangan. Nah, perulangan ini dia ada 4, for to do, for don't to, while do, dan repeat until. Oke, di sini ada nilai awal, nilai akhir. Nilai awal ini biasanya nilai perulangan dimulai, dan nilai akhir ini perulangan itu selesai. Oke, kita langsung coba. Oh ya, ini saya pakai memo, bukan edit ya, memo.
ini nanti hasilnya langsung taruh memo. Langsung coba di for to do ya. For to do, oke, di sini kita buat variabel dulu dan tipe data integer. Kita lanjut konversi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu ada, oh ya, ini karena kita memakai satu output, maka setiap mau mulai looping atau proses, kita clearin dulu biar nggak numpuk gitu. Coba ya, kita jalanin 1.11. Ini kalau kita nggak clear, dia pas klik ini dia numpuk nih ke bawah-bawah. Ini enggak nih, tuh, itu fungsinya. Terus lanjut ke kondisi for i titik 2 sama dengan nilai 1 itu merupakan edit 4 yang kita isikan ke edit 4 to 10 maksudnya sebanyak yang ada di nilai 2. Jadi perulangan awalnya terus to sebanyak berapa, lakukan do itu. Jadi ntar i nya ini berisi sebanyak yang ada di sini. Oke. Untuk selanjutnya itu ada for down to. For down to ini hampir sama dengan for to do, bedanya untuk for down to ini kebalikannya. Jadi nilai akhirnya dulu. Ini misalkan dari 10 ke 1. Jadi dengan for to do 1 ke 10. Kayak gitu. Nilai akhir down to turun ke ibaratnya gini lah, i kurang 1 itu. Kalau ini i tambah 1 gitu. Oke, nah maka langsung dicetak pernyataannya gitu. Memo 1.lines add. Lanjut ada while do nih. While do ini dia melakukan perulangan jika kondisinya bernilai benar. Nah, nih kondisinya ini selalu bernilai benar. Misal ini seperti biasa ya, konversi. Ini konversi dulu. Lalu ada clear. Lalu ada nih nilai awalnya. Ditulis nih di atas sebelum proses while do-nya. Jadi untuk nilai awal gitu kita pakai inputan nilai 1. Nah, setelah diinput misal kita nilai awalnya 1 ya. Berarti ini 1. Keisi dong X-nya. 1, terus di sininya otomatis 1. Nah, misalnya nilai 2-nya itu atau edit 1-nya itu kita isi 10, 11 deh, 11. Nah, dia ngecek nih kondisinya itu benar apa enggak. Misalkan dia benar, dia akan nyetak yang ini. 1 itu lebih kecil dari 11 bukan? Ternyata benar. 1 itu merupakan lebih kecil dari 11, maka dicetak. Sini otomatis 1 karena ini masih 1. Nah, di sini X yang di sini sama yang di sini beda. X yang di sini ini merupakan X yang ada di sini. Jadi ini 1. Nah, untuk X yang ini akan diproses lagi untuk selanjutnya. Jadi balik lagi ke atas, balik lagi ke sini, kan ini tadi X ya. Kalau nggak diganti ini jadi 2, proses lagi. Kalau masih benar, dia akan melakukan perulangan hingga dia 11. Ketika dia 10 masih dicetak, ketika 11 dia udah cetak karena kondisinya salah, maka perulangannya berhenti. Seperti itu. Karena 11 sama dengan 11, bukan lebih kecil dari 11. Oke, paham ya untuk while. Lanjut ke repeat sama seperti while logikanya, namun dia kalau while itu bernilai benar, kalau until ini repeat until ini kondisinya salah. Ketika dia salah, dia akan mengulang, ketika udah benar dia akan berhenti. Contoh ini seperti biasa tadi udah ya. Ini kita kasih nilai 1, ini 1, terus ini 1, ini 1, sama kayak while. Nah, X ini merupakan X yang ini, berarti ini isinya 2.
Misalnya kita isi ini 10 misalnya, otomatis ini kita coba dulu yang ini ya, yang while ya. Yang while kita coba dulu. Nilai 2 X. Yang while belum kita coba. X. Tadi kita 1 ini 11. Nah 10 gitu. Jadi yang 11-nya nggak kecetak karena lebih kecil dari 11, dan itu salah. 11 nggak mungkin lebih kecil dari 11. Terus lanjut ke repeat until tadi, lanjutin. Misalkan ini 1, ini 1, dan ini jadi 2 ya. Nah karena ini kondisinya salah, kan nggak mungkin 2 sama dengan 10 kan, maka dia akan mencetak gitu. Ini namanya increment ya, penambahan ini namanya increment, kalau pengurangan namanya decrement. Ini juga tadi increment nih yang atas. Oke. Nah ini dia akan mencetak nih ke atas, salah, nambah 1 lagi, ini 2, ini 3, masih salah, nyetak lagi sampai dia kondisinya 10. Nah ini benar, maka dia berhenti. Kita coba. Coba untuk repeatnya. Oke, itu tadi ini 10 ya. Nah otomatis yang 10-nya ini dia nggak kecetak karena ketika dia benar 10 sama dengan 10, dia akan berhenti perulangannya. Seperti itu. Habis ini paham? Nah silahkan dicoba di PC dan laptop masing-masing, kerjakan dan kirim ke grup. Untuk materi pertemuan ini selesai. Kalau terburu-buru karena biar kalian edit kuota gitu, jangan terlalu lama juga, kasihan yang kuotanya sedikit. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.